Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan melanjutkan ya eh, implementasi daripada neural network untuk memprediksi nilai tegangan dan juga daya. Nah, kemarin kita sudah membuat dataset seperti ini. Saya sudah jelaskan bahwasanya kita harus melakukan normalisasi terlebih dahulu. Jadi, ketika nanti input pembacaan tegangan itu di dalam ampere, R dalam ohm, maka kita harus normalisasi. Nah, ini sudah saya bahas pada video sebelumnya. Nah, maka nanti pada tahap aplikasi juga seperti itu. Ketika data masuk, maka kita akan normalisasi terlebih dahulu. Kemudian untuk mendapatkan nilai aktual daripada nilai yang diprediksi, berarti kita balikan dengan proses dinormalisasi. Nah, ini sudah saya bahas pada eh, testing and predicting ya di sini. Ada yang namanya dinormalisasi. Ya, jadi untuk mengetahui nilai aktual, ya ini sesuai database atau tidak. Ini sudah ada di video sebelumnya. Ya, jadi untuk mengetahui nilai prediksi itu dalam bentuk nilai ampere dan juga dalam bentuk watt dan juga volt, maka kita dinormalisasi ya. Jadi itu akan kita lakukan dari sisi aplikasi. Nah, kemudian sebelum kita mulai implementasi ke aplikasi, jangan lupa pastikan Anda sudah mengekspor model, ya model daripada neural network ya, sampai dengan Anda mendownloadnya seperti ini. Ya, ini juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Ya, sampai Anda download. Ya, nanti akan ada sebuah folder namanya tem, di mana isinya akan ada TFJS model dan juga file-file aset dan lainnya. Nah, ini detailnya ini. Tem isinya ada TFJS model, kemudian aset, kemudian model.pb, kemudian variables. Jadi di dalam zip ini akan ada ini isinya ya. Atau Anda dapat mendownload ya di GitHub saya pre-train model, yaitu saya sudah lengkapi di sini nih, DNN prediction model. Nah, ini untuk yang klasifikasi. Jadi semuanya udah ada di sini sebenarnya. Atau Anda bisa langsung download pre-train model yang saya miliki. Atau kalau Anda membuat kasus lain, silahkan Anda download sendiri ya, seperti itu. Nah, pada kali ini kita akan membahas dari sisi prediction terlebih dahulu. Ya, nanti implementasi silahkan Anda explore sendiri karena basicnya sama. Nah, di sini saya menggunakan dua buah framework. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan bahas terlebih dahulu mengenai implementasi menggunakan framework Flex ya, atau framework dari Python. Nah, untuk dapat mengkonfigurasikan framework ini, ya maka kita harus siapkan environment di operating system masing-masing. Ya, karena nanti akan berbeda-beda kalau misalkan menggunakan operating system yang lain. Yang pertama, Anda harus mendownload Anaconda ya. Gunanya untuk apa? Ini untuk mengatur semua environment seperti library, kebutuhan-kebutuhan lainnya dan juga tools ya. Kalau Anda misalkan belum pernah menginstal Python dengan menggunakan terminal atau command prompt, nah, saya rekomendasikan Anda menggunakan Anaconda ya. Setelah Anda download, kemudian Anda install ya, Anda install, maka nanti tampilannya akan seperti ini ya. Nah, nanti menu-menu ini nanti akan kita gunakan. Kalau Anda butuh tools misalkan seperti Visual Studio, Anda belum install, Anda tinggal klik install ya. Kalau belum diinstal seperti ini, kalau sudah diinstal tinggal running ya. Yang pasti untuk Anaconda Navigator ini silahkan Anda cari bagaimana cara menginstalnya. Mudah ya, seperti menginstal aplikasi pada umumnya ya, tapi pastikan halamannya nanti seperti ini ya. Kemudian setelah Anda menginstal Anaconda, maka nanti tahap selanjutnya Anda membutuhkan si Flex itu sendiri ya, atau si frameworknya. Nah, tapi sebelum daripada itu, pastikan Anda di sini menginstal command prompt daripada Anaconda ya. Saya sudah menginstal di sini. Nanti dimana kita gunakan untuk merunning aplikasinya ya, karena kita web based, berarti kita akan merunning aplikasi web dan juga web servernya. Maka pastikan ya, yang terutama adalah command prompt ya, command prompt dan juga environment di sini adalah library yang nanti akan kita butuhkan ya. Kalau misalkan library-nya belum diinstal, Anda tinggal cari, kemudian install, cari tinggal install. Nah, ini Anaconda memudahkan kita ya dari sisi pencarian package dan instalasi ya tentunya. Nah, sebelum mulai silahkan nanti Anda download ini ya, base project daripada Flux ya. Uh, Kenapa? Karena ini sudah saya setting ya, jadi nanti Anda tinggal menggunakan ya. Kalau Anda ingin explore sendiri, silahkan Anda kunjungi official website daripada Flux. Kemudian di sini sudah ada cara-caranya ya, bagaimana Anda men-setting Flux ya. Tapi saya sudah siapkan ya base projectnya, silahkan Anda klik dan download ya. Ini adalah bentuknya RAR ya. Nah, Anda klik dan download ya, flux.rar, nanti Anda download. Nah, setelah Anda download, maka sudah ada di dalam folder ya. Nah, Flux ini kemudian Anda ekstrak menjadi sebuah folder Flux. Dan nanti Anda tinggal masuk seperti ini isinya ya. Jadi tahapannya adalah silahkan nanti Anda kunjungin GitHub saya, Anda klik yang base projectnya Flex, kemudian klik di sini, kemudian download RAR-nya ya. Setelah Anda download RAR-nya, kemudian Anda ekstrak ya, Anda ekstrak di
Nah, ini kan saya download nih, kemudian Anda ekstrak menjadi file seperti ini. Ya, nanti kalau sudah sampai file seperti ini, silahkan Anda install Visual Studio. Nah, karena saya sudah install, saya tinggal klik launch. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, untuk dapat meload framework yang tadi sudah Anda download dan ekstrak, klik file, kemudian open folder. Kemudian cari tempat di mana Anda letakkan ekstraksi daripada file tadi. Ya, saya ada di sini, Flux ya. Sampai dengan ini ya. Maka kita select kita select folder. Select folder. Nah, nanti dia akan terbuka seperti ini ya. Dia akan terbuka seperti ini. Kemudian Anda pilih app.py. Ya, ini adalah basic daripada Flux ya. Basic daripada Flux. Ya, ini berarti Anda baru meload ya project pada code editor ya, baru sampai situ. Nah, namun untuk dapat menjalankannya atau melakukan instalasi, Anda balik lagi ke Anaconda Navigator, kemudian launch cmd prom atau Anaconda prom. Oke, sampai sini. Nah, sampai sini nanti kita akan melakukan instalasi Flux ya. Tapi sebelum itu silakan Anda menuju ke directory di mana project ini ada ya. Karena saya tadi ada di sini, maka ini saya kopas saja. Saya kopas. Dia ada di E ya. Karena ada di disk E, kita pindah dulu ke disk E. Kemudian kita pindah folder ya. Change directory ke folder Flux. Nah, ini kalau kita cek isi filenya sama seperti yang ada di sini, include lib, model, script dan segala macam ya, sama ya. Nah, ini sudah saya konsep menggunakan virtual environment. Artinya Anda bisa reuse ini kapanpun gitu ya. Base project ini Anda bisa reuse ya. Khususnya untuk keperluan aplikasi neural network gitu ya, Anda bisa reuse. Nah, pada tahap ini silakan Anda activate dulu virtual environment ya, supaya nanti Anda bisa install paket-paket yang ada di requirement.txt ini ya, karena saya sudah setup sebelumnya. Jadi caranya adalah Anda ketik dot kemudian slash script ya. Script kemudian slash lagi activate ya. Ini dia. Ini ya. Script kemudian activate. Ini ada di sini nih. Script kemudian activate ya. Kita coba eksekusi, kemudian masuk ke dalam virtual environment. Nah, dia. Ini sudah masuk ke virtual environment Flex DNN. Sebelumnya masih di base ya. Kemudian sudah masuk ke virtual environment. Pastikan ada ini di depannya. Nah, kemudian setelah itu Anda ketik untuk menginstal semua paket yang ada di recommend.txt ini, yaitu perintahnya adalah pip install kemudian requirement.txt. Sorry ya, pip install recommend.txt. Oke, kalau kita kendala di sini ya, sorry, ada min r-nya ya. Jadi saya coba ulang, pip install min r ya, read daripada requirement.txt. Nanti akan melakukan instalasi sampai dengan selesai. Nah, karena saya sudah melakukan install, maka semuanya requirement already satisfied. Kalau belum, nanti dia akan melakukan instalasi. Nah, nanti kalau misalkan Anda ingin cek sudah terinstall belum, sesuai atau tidak, ketik pip freeze. Nah, dia akan cek semua paket yang sudah terinstall berdasarkan file requirement.txt. Nah, ini nanti akan sama dengan pip.freeze ya. Oke. Nah, kalau sudah sampai sini berarti ini sudah bisa jalan ya. Cara menjalankannya adalah flux run ya. Flux run. Kita akan running web servernya, flux run, dan Anda ketik enter. Nah, dia akan running di HTTP ini local server ya, 127.0.0.1 portnya 5000. Nah, ini kita bisa running di browser. Nah, ini sudah running nih. Ya, memang dot aja ini saya kasihnya. Karena di sini hanya dot ya, app dot. Coba kalau kita set DNN gitu, misalkan DNN. Nah, kemudian kita reload lagi. Oh, belum. Ini harus di ini dulu ya. Harus di interrupt dulu. Nah, kemudian kita running lagi, flux run. Oke, kita running. Nah, DNN ya. Saya menggunakan Ctrl C ya untuk interrupt dia, kemudian nanti kita bisa running lagi. Oke. Ya, harapannya sampai sini Anda tidak ada isu. Jadi pastikan Anda bisa merunning Flux ini seperti ini ya, web server ini sampai dengan proses ini ya. Baik nanti Anda menggunakan Anaconda ataupun tidak ya, tapi keywordnya adalah Anda silakan nanti lihat referensi sampai dengan Anda bisa menampilkan seperti tadi ya, base daripada si web server. Nah, ini dia DNN ya, contoh ya.
Sebenarnya banyak sekali ya caranya, tapi ini saya sudah menyediakan, Anda tinggal menggunakan. Ya karena outputnya adalah nanti kita mengimplementasikan dari hasil simulasi ke apa namanya? Dari model ke ini ya aplikasi. Nah, kemudian setelah sampai sini, nah Anda silahkan import library ya seperti biasa, karena kita butuh apa namanya? NumPy, maka import NumPy ya. Import NumPy snp. Oke, kemudian snp, kemudian import lagi joblib ya. Nanti kita akan gunakan ya untuk menghandle something gitu ya. Tapi kita coba import dulu. Sorry, jangan joblib dulu deh. Import TensorFlow. Import TensorFlow STF ya. Kemudian from TensorFlow import keras as KR ya. Oke, sampai sini kita coba running dulu ya, apakah library-nya tersedia. Oke, no issue ya. Jadi memang ini dari Visual Studio kita harus install dependensi ya, supaya ini tidak merah. Harusnya ini tidak merah ya. Oke. Ya, seperti itu. Kemudian, nah berdasarkan kasus yang kita miliki, bahwasanya di sini kita akan melakukan normalisasi dan dinormalisasi data. Nah, tadi sudah saya contohkan nih. Di sini kita harus melakukan normalisasi data ya. Kalau misalkan inputnya adalah arus dan tegangan secara aktual, maka kita normalisasi dulu, karena model kita adalah model dengan input data yang dinormalisasi. Maka kita lakukan normalisasi, kemudian melakukan prediksi, dapat hasil nilai prediksi NV dan NP, kemudian untuk mendapatkan nilai V dan P kita dinormalisasi. Jadi flow-nya seperti itu. Maka kita buat dulu function normalisasi dan dinormalisasinya ya. Kita buat dulu function daripada normalisasi dan dinormalisasi ya. Kita buat di sini def ya, normalize ya, normalize. Inputnya adalah I dan R ya, I dan R. Kemudian NI ya, kita samakan saja variabelnya. NI adalah I dikurang ya, jadi nilai X dikurang daripada nilai rata-rata ya. Rata-rata di sini kan sudah ada nih minnya nih 12,85 ya, maka kita tulis di sini 12,585 ya, sorry 12,585. Kemudian dibagi daripada standar deviasi ya, standar deviasinya 6,8138 ya, 6,813882 ya tadi ya. Oke, kemudian NR juga sama ya, NR juga sama, di mana dia adalah R dikurang daripada 51,475 yang ini ya, 51,475 ya, 4795, kemudian dibagi 29,16108 ya, 29,16116116108 ya, seperti itu ya. Kemudian kita return ya, return dua nilai ya dalam bentuk array saja, array NI dan NR ya, NI dan NR. Ini untuk fungsi. Maka fungsi dinormalize-nya akan kembalikan ya, def dinormalize V dan P ya, V dan P, di mana V ya akan mengambil fungsi kebalikannya ya, atau di sini bisa juga kita pakai data deh, data ya. Data ini nanti isinya adalah data dengan indeks kosong gitu ya, data dengan indeks, atau ini juga nggak apa-apa sih, NV ya, berarti NV dan NP gitu ya, NV dan juga NP. Oke, ini kita tutup, berarti dia berlaku NV ya dikalikan daripada standar deviasi ya, karena kan dia pindah nih, kalikan dengan standar deviasi V yaitu 552,6531 ya, 552, berapa itu, 6351, kemudian ditambah dengan rata-rata 650,4795, 650,4795. Begitu juga untuk yang P sama ya, NP dikalikan dengan standar deviasi 1215278 ya, 1215278,
10 6 20 56 ya. 10 6 20 56 gitu ya. 10 6 20 56. Oke. Kemudian kita return lagi dua variabel ini ya. Kita copy saja dari sini ya. Yaitu return CV kemudian return CV. Nah, ini adalah proses masuk tidaknya data ya. Nah, dari sini kan kita ketahui ya bahwasanya ada input dimensi, berarti kita definisikan lagi indim sama dengan 2 ya, karena kita butuh ini saja sebenarnya. Oke. Nah, kemudian kita akan load modelnya. Ya, modelnya tadi bisa download dari saya atau di project yang tadi saya kirim itu sudah ada models, DNN model. Ini sama yang di zip itu sama ya. Jadi kita load ya, kita load si DNN model ini, DNN model ya, kita load pretendnya, kemudian keras.model load model, kemudian kita cari direktorinya ya. Direktorinya adalah model ya, models, kemudian DNN model, kemudian kita ambil semuanya. Models, DNN models kita ambil semuanya. Yang ada di sini di dalamnya kita akan baca ya. Oke. Nah, sampai sini coba kita running dulu ya, kita akan cek ada error atau tidak. Ya, def prediction nilainya adalah I dan R ya, karena kita masukkan nilai aktual ya, I dan R. Kemudian I kita anggap dia sebagai float ya, nilainya harus float ya. Kemudian dia terhadap I itu sendiri, kemudian R juga sama ya, float daripada si R. Oke. Kemudian selanjutnya untuk dapat melakukan prediksi ya, kita harus normalisasi dulu ya kan. Kita harus normalisasi dulu, maka kita anggap inputnya itu adalah X ya, express ya, express itu harus kita normalisasi ya. Dari sini normalize I dan R ya, 12 I dan R gitu. Kemudian kita coba print si express ini, print express, tapi jangan lupa ini dipanggil ya, prediction. Misalkan kita mau berapa nih, kita sesuaikan di sini saja, 9 sama 9 ya. Disitu kan contoh mudah tuh, 9 dengan 9, 9 dengan 9. Oke, save, kemudian kita running. Kita running lagi. Oh, ada error nih. Ada error, dia prediction is not defined. Oh, sorry, dia harus di bawah sini ya. Prediction is not defined. Oke. Kita coba lagi. Ya kan harus ada di bawah function ya. Nah, hasilnya adalah 0,05 minus 0,05 minus 1,45. Nah, ini dia ya, sama ya. Nah, kemudian setelah dapat, maka kita lakukan dinormalize ya, dinormalize daripada data tersebut ya. Express normalize ini ya, ini adalah nilai I dirubah jadi NI dan NR, sama ya sudah. Kemudian kita akan melakukan prediksi. Nah, ini saya ini aja prediction atau pred saja ya, boleh. Kemudian ini kita ambil DNN model dot predict ya, predict ini sama ya sebenarnya dengan fungsi yang ada di sini nih. Kalau kita lihat DNN model dot predict, nah ini sama nih, DNN model dot predict ya. Kita kopas DNN model dot predict, kemudian kita ambil nilai inputnya. Nilai inputnya tf dot reshape sesuai dimensi yang kita diskusikan sebelumnya ya, bahwasanya dia adalah inputnya 2 dimensi, express di mana dia apapun batasannya dia sama dengan indim ya. Indim itu 2 ya di atas dan koma. Kemudian kita print si nilai prediksi, yaitu 2 nih, si P dan juga si V dan juga P ya. Kita run lagi. Nah, nilainya adalah minus 1,29, kemudian minus 0,811. Kita cek di sini. Minus 1,29 minus 0,811 ya, betul ya. 813 ya di sini. Minus 1,29 minus 1 ya hampir menyerupai ya. Nah, kemudian kita sudah dapat nilai prediksinya, kemudian saatnya kita dinormalize ya, dinorm ya. Ini YPRED saja berarti ya. YPRED itu adalah nilai normalisasi daripada si V dan si V dan juga P ya, V dan juga P. Oke, karena tadi di sini ada 2 ya datanya ya. Yang array 1 array 0. YPRED sama dengan ini jangan YPRED ya, VPRED udah. VPRED sama dengan dinormalize daripada, atau bisa ya, bisa juga sih VPRED sama dengan, atau YPRED juga nggak apa-apa, dinormalize daripada ini kita ambil yang ke-0 ya, berarti dinormalize daripada pred
0 ya, pred 0. Pred 0 itu V ya, yang ini nih pred 0. Kemudian ini pred 1 ya. Aku mau pred 1. Coba kita print ya pred. Print ya pred. Oke. Oke, kita coba running lagi. Oh, ada error. Ada error di mana ini? Has no attribute array. Coba kita cek si prednya dulu ya. Print pred 0 0 ya. Ini coba kita slash dulu. Ya dapat ya. Print pred 0 ya, ini dinormalize VP, maka dia ya. Jadi ini di fungsi normalisasi saya rubah sedikit ya. Returnnya ada dua variabel v dan juga p ya, maka di sini ypred itu akan ada dua variabel, yaitu ypred 0 yaitu si v, kemudian ypred 1 yaitu si p. Nah, ini masih dalam proses tes dalam private function, artinya secara publik tidak bisa diakses. Kemudian bagaimana ya function ini ya, bagaimana function ini supaya bisa diakses ya dari URL. Nah, karena targetnya adalah URL, maka kita harus buat dulu routingnya ya, routing daripada fungsi si prediction ini. Maka kita kopas nih sebenarnya nih dari sini nih. Nah, kopas app root, kemudian di sini prediction dengan harus menginputkan dua variabel yaitu i dan juga r ya, i dan juga r. Kemudian metodenya adalah get ya, metode sama dengan get ya. Oke. Nah, maka kita panggil fungsi prediction i. Kemudian untuk responnya berarti kita tidak gunakan ini lagi ya, karena dia sudah dipanggil oleh routing ya. Nah, kita panggil dia oleh routing, maka responnya ya coba kita coba salah satu dulu ya, return si ypred nih. Oke ya, karena kita lock ya, maka kita running kembali ya, kita running kembali. Oke, ini bisa ya. Berarti untuk dapat running ini kita masukkan prediction ya. Prediction 99. Oke, ini ada apa ini? Oh, ini return ya. Harusnya dia Oke, karena dia harus ke public, kita pakai JSON file ya, supaya datanya bisa masuk ke situ. Oke, return JSON file daripada si prediction. Oke, ini ke bawah saja. Ke bawah saja ya. Nah, ini coba kita running lagi servernya. Oke, kita running lagi. Nah, ini sudah keluar nih ya, berarti sudah bisa nih, karena ini satu data. Untuk membuat dia dua data, kita buat dia JSON ya. Artinya Y0 adalah V gitu ya, Y0 adalah V, kemudian yang satu adalah P, satu adalah di sini P. Oke, coba kita restart lagi web servernya, kita running lagi, kemudian kita reload di sini ya. Nah, jadi hasil prediksinya ketika saya berikan i9 ya, i itu yang di sini, kemudian di sini nilainya 9, r ya, dengan metodenya get ya, maka saya dapatkan prediksi ini ya, v dan p dalam bentuk JSON. Nah, ini bisa diakses kalau Anda ingin integrasikan ke Arduino ya. Jadi nanti kalau Arduino aksesnya berarti Anda cari Arduino untuk mengakses API atau URL ya, atau HTTP GET atau HTTP request. Nah, ini sudah banyak ya di internet menggunakan ESP32 atau ESP8266. Coba ESP8266 HTTP GET ya. Nah, ini sudah banyak nih, sudah ada contohnya nih, HTTP GET ya. Nah, di sini Anda tinggal mengganti ini silahkan Anda sesuaikan SSID dan password ya. Anda tinggal ganti ini nih, yang di dalam sini diganti dengan URL ini ya. Prediction dengan nilai i dan juga dengan nilai r ya, hanya mengganti URL pada HTTP request. Jadi kalau ditanya bisakah diimplementasikan dengan Arduino, bisa ya, tapi Anda harus membuat lagi script ya di Arduino untuk bisa mengakses URL daripada web server yang kita buat untuk memprediksi di sini ya. Jadi nah, ini nanti silakan Anda selesaikan. Nah, ini coba saya saya jadikan seperti ini supaya Anda bisa screenshot ya. Oke, sebentar. Nah, ini silakan nanti Anda cek ya. Ini saya berikan waktu Anda untuk pause videonya sampai sini ya.
untuk Anda cross check kalau ada error atau tidak. Yang pasti yang pertama PR yang Anda harus lakukan adalah pastikan instalasi Anaconda aman, pastikan instalasi Flex aman, ya pastikan Anda mendownload dari source yang benar yang di GitHub saya. Kemudian pastikan modelnya Anda punya, ya kalau Anda tidak punya Anda pakai model saya. Nah kalau Anda membuat infrastruktur sendiri, misalkan input layernya 4, ya berarti di sini ganti. Ya misalkan inputnya adalah tahun, tanggal, bulan dan sebagainya macamnya, gitu ya. Maka di sini ganti sesuai kebutuhan. Nanti outputnya akan mengikuti sendiri, akan mengikuti sendiri. Nah ini ya, ini framework sederhana kalau Anda ingin mengimplementasikan neural network ya ke Arduino atau ke website lain menggunakan API. Nah nanti pada video selanjutnya saya akan coba mengintegrasikan ya DNN model ini dengan Telegram. Ya jadi sebenarnya basicnya sudah sangat kuat ya kalau Anda sukses menjalankan nilai prediksi di sini nih. Nah, sorry, yang ini ya 9 dan 9, atau saya melakukan pengujian lain. Misalkan 5 dan 36 ya, 5 dan 36. Ya ini saya ganti 5 kemudian 36. 931 182 180 901 900. Ini seperti saya ada keliru konversi di sini nih. Di normalize dan normalize. Nanti Anda coba hitung lagi ya untuk dataset yang normalize dan di normalize ya. Karena ini sepertinya keliru ini ya. Sehingga hasilnya terlalu jauh. Ya, sehingga hasilnya terlalu jauh. Coba saya kalkulasi dulu ya. Sehingga hasilnya terlalu jauh. Oke, jadi endingnya seperti ini ya. Nah, coba saya running lagi. Di sini ya. 5 dan 36. 930 182 ya. Nah, ini hampir ya. Nah, kemungkinan datasetnya kurang banyak ya. Nah, kemudian coba yang lain ya, 6 dan 37. 6 dan 37. 6 dan 37. 1379222. 1379 137 sorry 1379222 222 nya betul 13, tapi ini terlalu jauh di sisi P nya ya. Atau 810, berarti 80 sama 840. Ini mudah nih, 810. Nah ini dia ya. Jadi hasil prediksinya sudah bisa digunakan ya. Namun alangkah baiknya kalau Anda membuat datasetnya lebih beragam lagi, lebih banyak lagi ya. Karena hasil prediksinya masih ada nilai yang terlalu jauh, yaitu nilai si P ya. Jadi sampai sini saya guide Anda sampai dengan pengerjaan web server. Ya nanti kalau Anda ingin implementasikan ke Arduino, silahkan Anda explore sendiri ya, bagaimana cara mengakses HTTP ya, HTTP daripada ESP32. Atau di sini saya juga ada contoh ya di GitHub saya, ada di sini deh kalau tidak salah ya, di robotic view code app. Sebentar, saya lupa nih. Oh ini ada di Arduino. Nah ini saya implementasikan untuk robotik, tapi memang Anda harus mempelajari ulang. Dan saya sudah siapkan library-nya di sini ya. Ini kalau saya buka Arduino, nah ini settingnya seperti ini nih, menggunakan ESP8266 Arduino, ESP8266 JSON, servo, kemudian IP tethering ya. Kalau Anda buka tethering, kemudian SSID dan password, kemudian portnya berarti 5000 ya, karena kita menggunakan 5000 tadi di sini, maka itu 5000 ya, bukan 3000 ya. Kemudian inisial segala macam, kemudian dapatkan dia punya HTTP. Mana nih HTTP ya. Anda silakan ekspor saja ya. Tapi basicnya adalah di sini ya. Anda mampu dapat menggunakan framework Flex ya untuk membuat API web server sehingga bisa memprediksi ya dari URL seperti ini ya. Oke, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.